Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan sukses menghajar klub Austria, Wolfsberger dengan skor telak 5-0 dalam partai uji coba pramusim yang digelar di Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, dini hari WIB. 5 gol kemenangan Milan masing-masing diciptakan oleh Rafael Leao, Ante Rebic, Junior Mesias, Yacine Adli, dan Matteo Gabbia. Kemenangan ini terbilang cukup mengesankan. Pasalnya, Milan tak bisa menurunkan beberapa pilar utama mereka seperti Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, hingga rekrutan anyar Divock Origi. Terdapat sejumlah pemain Milan yang menunjukkan performa impresif pada laga ini. Adli yang baru kembali dari masa pinjaman di Bordeaux tampil sejak menit pertama. Gelandang serang 21 tahun itu pun turut menciptakan 1 gol dan 1 assist. Kelebihan utama Adli pada laga ini adalah kreativitas dan daya jelajahnya yang sangat tinggi. Serangan Milan pun banyak yang berasal dari pergerakannya. Milan hampir pasti tak lagi meminjamkan Adli untuk musim 2022-23 ini. Tenaganya bakal sangat dibutuhkan Milan untuk mempertahankan gelar Scudetto mereka. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil positif Milan serta performa apik Adli. Berikut beberapa di antaranya. Usai bergabung Lecce, Lorenzo Colombo mengaku telah menyadari hampir tidak mungkin baginya bertahan di AC Milan jelang bergulirnya musim baru ini. Awal bulan ini, Rossoneri mengumumkan kepergian Colombo ke Lecce dengan status pinjaman. Tim Serie A yang baru dipromosikan tersebut memiliki opsi pembelian yang dapat mereka gunakan, tetapi sang klub induk juga memiliki klausul pembelian kembali. Striker 21 tahun tersebut membuat kesan pertama yang baik selama pertandingan pramusim pertamanya untuk tim barunya tersebut dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 7-0 mereka atas Rovereto pada laga persahabatan. Selain itu, ia menindaklanjutinya dengan mencetak 2 gol pada pertandingan persahabatan berikutnya saat takluk 3-2 melawan klub Bundesliga VfL Bochum. Colombo lantas berbicara dalam konferensi pers perkenalannya dan ditanya tentang sejumlah topik berbeda dari pilihan nomor seragamnya hingga prospek menghadapi Inter. Seragam nomor 9. Kami membicarakannya dengan Cisai dan kami belum memutuskan. Sejujurnya saya tidak berpikir saya akan bertahan di Milan. Saya ingin memiliki kesempatan untuk memainkan menit terbaik demi membuktikan siapa saya, ujarnya sebagaimana dikutip dari Milan News. Saya sangat mengharapkan panggilan dari Serie A, saya sangat ingin dapat mengekspresikan diri saya di panggung seperti itu dan melakukannya dengan seragam ini adalah sesuatu yang indah serta kesempatan besar yang tidak ingin saya sia-siakan. Bermain melawan Inter, saya bisa mendefinisikan pertandingan itu hampir seperti derby bagi saya. Bagi kami itu akan menjadi fundamental karena ini adalah awal dari perjalanan di musim yang begitu penting untuk dirayakan di kota Lecce. Proses negosiasi Hakim Ziyech menuju AC Milan mulai mengalami kemajuan yang positif. Sejumlah laporan bahkan mengklaim tanda-tanda itu sudah tampak setelah Chelsea tiba di Inggris. Awal pekan ini, rombongan Chelsea menyudahi tur pramusim mereka di Amerika Serikat dan tiba di Inggris. Saat turun dari pesawat, Ziyech tidak berada dalam bus yang sama dengan rekan-rekannya yang lain. Dilansir dari Sempra Milan, Ziyech kabarnya bakal menuju Milan untuk mewujudkan transfer tersebut. Dengan kata lain, Chelsea juga sudah membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemain berusia 29 tahun itu untuk mencari klub baru. Sejumlah laporan juga mengklaim, langkah pertama yang diambil Ziyech ini menunjukkan pembicaraan dengan Milan berjalan lancar. Dalam laporan yang sama, proses transfer Ziyech ke Milan ingin dipercepat. Seluruh pihak, Chelsea, AC Milan dan Ziyech punya keinginan yang sama supaya transfernya cepat tuntas. Kedua tim dilaporkan berada dalam situasi saling optimis bahwa kesepakatan dengan sang pemain bisa tercapai. Kesepakatannya pun diyakini akan segera selesai pada bursa musim panas. Meski begitu, belum ada kepastian kapan transfer ini bisa selesai. Bisa dalam beberapa hari atau tepat di menit terakhir penutupan jendela transfer. Satu-satunya yang menjadi kendala dalam proses negosiasi ini adalah soal gaji Ziyech.
Pemain asal Maroko tersebut meraup gaji yang besar bersama The Blues. Milan merasa gajinya masih terlalu berat. Kendala ini yang kemungkinan besar akan dibicarakan kedua belah pihak saat bertemu secara langsung. Menurut laporan yang sama, keinginan Milan memboyong Deng Ziyech nanti akhirnya ada dua cara. Milan bisa membeli langsung atau melakukan pinjaman supaya gaji Ziyech bisa dibagi dua. AC Milan dijadwalkan bersua Wolfsberger dalam lanjutan ajang laga pramusim, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB nanti. Siaran langsung Wolfsberger vs AC Milan bisa disaksikan melalui live streaming TV online mulai jam 0 waktu Indonesia Barat. Juara bertahan Liga Italia Serie A AC Milan yakin mampu merengkuh gelar keduanya. Bukan hanya itu, AC Milan juga percaya diri turun ke gelanggang Liga Champions. Sebelumnya, tim asuhan Stefano Pioli itu menang 2-1 atas kubu Bundesliga FC Köln. Meski sebelumnya menang, performa Rossoneri belum cukup meyakinkan, ditambah kini dikalahkan tim mediocre Norwegia. Terlepas dari hasil di pramusim sejauh ini, Gabbia percaya timnya bisa menunjukkan permainan yang istimewa pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Kami akan menghabiskan 4 hari bersama, dan itu akan melibatkan pelatihan dan peningkatan tim. Saya tidak ragu bahwa itu akan berhasil, ucap Gabbia. Kami adalah kelompok yang berhubungan baik, berlatih bersama dengan baik, memiliki semangat hebat, ujarnya. Kami akan mencoba menciptakan sesuatu positif dan istimewa musim ini, pungkas bek muda asal Italia itu. Selanjutnya, Rossoneri akan menghadapi uji coba melawan tim divisi kedua Liga Austria, Wolfsberger AC, pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Bek AC Milan Alessandro Florenzi mengatakan skuad Rossoneri mematok target untuk meraih gelar Scudetto lagi pada musim tahun 2022-23. Dalam 2 musim terakhir, AC Milan mengalami peningkatan signifikan. Mulanya mereka sukses meraih tiket ke Liga Champions. Namun mereka juga finish di posisi runner-up. Di musim berikutnya prestasi Milan membaik. Mereka sukses memenangkan gelar Scudetto. Gelar tersebut terakhir mereka menangkan pada tahun 2011 silam. Musim panas ini, AC Milan aktif mendatangkan pemain baru. Namun demikian juga dengan rival-rival mereka. Sebut saja Inter Milan yang memulangkan Romelu Lukaku. Lalu Juventus memulangkan Paul Pogba. Persaingan untuk jadi juara memang akan sangat berat. Namun Alessandro Florenzi menegaskan AC Milan bertekad untuk meraih gelar Scudetto lagi. Begitu banyak tim telah meningkat, kami pantas menang tahun lalu dan kami ingin mengulanginya. Itu tidak akan mudah, semua orang akan bermain sebaik mungkin untuk juara bertahan, cetusnya pada Sky Sports Italia. Akan tetapi Alessandro Florenzi dengan cepat memperingatkan AC Milan bahwa mereka tak boleh merasa jemawa. Hal tersebut dirasanya bisa membuat segalanya jadi berantakan. Florenzi menambahkan, Milan harus berjalan selangkah demi selangkah. Persis seperti yang mereka lakukan musim lalu. Kita tidak boleh membuat prediksi, kalau tidak kita tidak akan kemana-mana. Kami akan mulai dengan Udinese, lalu memikirkan pertandingan satu persatu, tegas Florenzi. Upaya AC Milan mendatangkan Charles de Ketelaere masih terbuka, tetapi tidak akan mudah. Milan pun coba memainkan strategi terbaru untuk mendatangkan gelandang serang milik klub Brugge tersebut. De Ketelaere sebelumnya jadi prioritas transfer Milan sejak bursa transfer dibuka. Setelah mendatangkan Divock Origi dan memperpanjang Zlatan Ibrahimovic, Milan perlu De Ketelaere untuk jadi pelayan bagi para pemain depan. Langkah Milan mendapatkan pemain berusia 21 tahun itu awalnya terbilang mudah. Sampai akhirnya Leeds United ikut bergabung dalam perburuan setelah dapat segar hasil penjualan Rafinha ke Barcelona. Jurnalis Daniele Longo menyebutkan, bergabungnya Leeds jadi faktor krusial sulitnya Milan mendatangkan De Ketelaere. Bahkan beberapa laporan menyebutkan Brugge akan menerima tawaran dari The Whites alih-alih Rossoneri. Milan sudah sempat mengadakan pertemuan langsung dengan Brugge. Pertemuan itu dihadiri 2 petinggi Milan, termasuk Paolo Maldini, dengan datang langsung ke Belgia. Komunikasi tersebut dilaporkan berjalan alot. Keputusan dari Brugge adalah, mereka akan menjual ke peminat yang menawar dengan jumlah yang lebih besar. Pertemuan itu dirasa tidak membawa negosiasi De Ketelaere kemana-mana. Walaupun Milan beberapa kali coba menaikkan tawaran. Dalam laporan tersebut, Milan disebutkan sudah melayangkan tawaran final. Jumlahnya 30 juta euro ditambah 1 juta euro sebagai bonus.
Jumlah tersebut masih cukup jauh terpaut dari yang ditawarkan Leeds. Skuad besutan Jesse Marsch itu kabarnya siap mengeluarkan biaya 40 juta euro untuk sang pemain. Kendati masih kalah jumlah, Milan dipastikan tidak akan menaikkan tawarannya lagi. Kini, keputusan ada di tangan Brugge untuk menerima tawaran yang mana. Secara logika, Brugge pasti akan menerima tawaran Leeds yang lebih tinggi. Namun, Longo melaporkan bahwa Milan dalam posisi yang cukup percaya diri bahwa tawaran mereka yang akan diterima. Pasalnya, De Ketelaere dilaporkan lebih ingin bergabung dengan Milan. Keinginan personal sang pemain ini bakal jadi faktor yang memberatkan Brugge untuk menerima tawaran dari Leeds. Brugge diyakini akan segera menyerah dan menerima tawaran Milan yang lebih rendah. Namun sembari menunggu ketidakpastian tersebut, Milan kini menyiapkan opsi transfer lain yang bisa disasar. Nama Davide Frattesi dari Sassuolo dikabarkan muncul dalam daftar target AC Milan untuk mengisi posisi gelandang tengah sepeninggal Frank Kessie. Lubang di lini tengah Rossoneri masih perlu diisi setelah kepergian Kessie ke Barcelona dengan status bebas transfer dan bukan rahasia lagi bahwa target utama manajemen selama beberapa bulan terakhir adalah Renato Sanchez. Kendati demikian, persaingan dari Paris Saint-Germain telah membuat transaksi tersebut semakin rumit sehingga seiring berjalannya waktu Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah mempertimbangkan alternatif-alternatif jika memang harus lempar handuk dalam perburuan bintang Lille tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuttosport, Frattesi telah muncul dalam negosiasi yang digelar Kamis 21/7 kemarin pada pertemuan yang digelar di Casa Milan antara agen Giuseppe Rizzo dan Maldini plus Massara selaku Direktur Il Diavolo. Topik utama dalam pertemuan tersebut sejatinya adalah peluang transfer pinjaman Daniil Maldini ke Hellas Verona dan pembaharuan kontrak Sandro Tonali, namun selama prosesnya, nama gelandang Neroverdi juga disinggung. Memang ada negosiasi saat ini, tetapi hanya penggalian informasi sederhana yang dilakukan meskipun permintaan harga klub Emilia tersebut masih di angka 30 juta euro atau rp 460 miliar. Jika pilihan Sanchez benar-benar pudar, Milan kemungkinan akan berupaya melakukan pendekatan dengan Sassuolo untuk mencapai kesepakatan transfer Frattesi. Akan tetapi, langkah tersebut juga perlu perjuangan serius mengingat rival Serie A mereka bukan lawan mudah dalam negosiasi. Elliott Management bertekad meninggalkan AC Milan secara mengejutkan dengan siap membiayai transfer Charles De Ketelaere dari klub Brugge musim panas ini. Rossoneri secara resmi memberikan konfirmasi mengenai akuisisi klub oleh Redbird Capital pada tanggal 1 Juni lalu setelah Elliott Management memutuskan menjual sebagian besar saham mereka. Raksasa Serie A tersebut lantas mengumumkan transaksi yang sangat dinantikan tersebut melalui website mereka, dan pernyataan tersebut menyebutkan transisi ke pemilik baru akan dilakukan sepanjang musim panas ini dengan waktu penutupan diperkirakan tidak melewati September tahun 2022. Tuttosport lantas memberikan ulasan khusus yang menyorot bagaimana keluarga Singer ingin meninggalkan kesan positif di mata fans. Sebelum menjual sebagian besar saham Milan ke Redbird, sang pemilik berharap bisa menutup era mereka di klub dengan rekrutan besar, yakni memboyong De Ketelaere, yang akan menjadi pemain termahal dalam sejarah kepemilikan mereka. Sebagaimana diketahui bersama, pemain internasional Belgia tersebut merupakan salah satu target utama Rossoneri untuk memoles lini serang mereka pada bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi, perlu dana besar untuk mewujudkannya mengingat klub Brugge menginginkan tebusan setidaknya 30-35 juta euro atau rp 460-535 miliar agar bersedia melepas bintang mereka. Elliott disebut-sebut siap mendanai transfer De Ketelaere sebagai hadiah perpisahan sebelum benar-benar melepas kepemilikan mereka terhadap Milan setelah mengantarkan klub meraih Scudetto musim lalu.